Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Bang Amril. Pada kali ini kita akan mereaksi sebuah video dari Ustadz Hadi Hidayat. Video ini cukup lama ya, sekitar 5 tahun yang lalu. Dan video ini saya potong untuk kepentingan durasi ya, biar tidak terlalu panjang. Saya potong-potong tanpa mengurangi substansi dari pembahasan. Nanti video sumber yang saya ambil akan saya cantumkan linknya di deskripsi, silakan dilihat. Ada beberapa hal yang disorot dari video ini untuk diluruskan atau minimal didiskusikan tentang kebenaran isi dari ucapan Ustadz Hadi Hidayat. Di situ ada beberapa poin. Mari kita tonton dulu bagaimana perkataan Ustadz Hadi Hidayat di dalam video tersebut. Kata Imam Malik, "Madza indak?" Apa yang kamu punya? "Hafiztu al-Muwatta." Saya telah hafal kitab al-Muwatta. Al-Muwatta itu tebalnya segini nih. Jadi sambil menunggu majlis dibuka besok, semalaman menghafal al-Muwatta. Dalam semalam menghafal al-Muwatta. Dicek oleh Imam Malik, tidak ada yang keliru satu. Di sini Ustadz Hadi Hidayat mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu menghafal al-Muwatta hanya dalam semalam. Al-Muwatta yang tebalnya sekitar segini, kata beliau, dihafal oleh Imam Syafi'i selama semalam, dan tidak ada yang salah bacaan atau hafalan dari Imam Syafi'i. Benarkah demikian? Benarkah Imam Syafi'i menghafal Al-Muwatta yang tebalnya segini hanya dalam satu malam? Ini perlu dipertanyakan sumber dari Ustadz Hadi Hidayat, karena saya menemukan sumber dari bacaan saya bahwa Imam Syafi'i itu menghafal Al-Muwatta beliau ketika di Mekah, belum ke Madinah. Beliau menghafal Al-Muwatta selama 9 malam ya. 9 malam, bukan satu malam ya. Kalau Ustadz Hadi Hidayat punya sumber yang menyebutkan bahwa Imam Syafi'i menghafal Al-Muwatta hanya dalam semalam, ini sungguh hal yang luar biasa ya, sungguh hal yang sangat menakjubkan. Akan tetapi saya tidak menemukan sumber ucapan beliau tersebut. Silakan bagi yang tahu atau penonton yang bisa mencarikan sumber rujukan kitab atau apalah itu yang menyebutkan bahwa Imam Syafi'i menghafal Muwatta hanya dalam semalam, silakan komen ya. Yang saya baca itu 9 malam ya, bukan satu malam. Nah, kita lanjut ke ucapan beliau selanjutnya. Ya. Imam Al-Bukhari, ya, Al-Bukhari itu termasuk muridnya Asy-Syafi'i. Ya. Imam Al-Bukhari, hati-hati. Rujukan hadis sahih. Di sini Ustadz Hadi Hidayat mengatakan bahwa Al-Imam Al-Bukhari adalah murid dari Imam Asy-Syafi'i. Benarkah demikian? Sekali lagi, saya tidak mendapatkan sumber yang disebutkan oleh Ustadz Hadi Hidayat. Dari kitab mana beliau bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Apakah beliau hanya salah bicara? Wallahu a'lam. Yang jelas, artikel mengenai Imam Asy-Syafi'i itu sangat banyak ya. Bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahkan di situs NU, situs Muhammadiyah itu gampang sekali kita lacak, kita cari ya. Jika kita pelajari, Imam Syafi'i itu meninggal tahun 204. Sementara Al-Imam Bukhari beliau lahir 194. Jadi ketika Imam Syafi'i meninggal dunia, Imam Bukhari ketika itu berusia 10 tahun. Tercatat dalam sejarah bahwa pada usia 10 tahun itu adalah usia di mana Al-Bukhari baru mulai mempelajari hadis-hadis dari guru-guru beliau di Bukhara. Dan beliau baru safar rihlah dalam menuntut ilmu, keluar dari Bukhara itu di usia 16 tahun ya. Beliau ke Mekah bersama keluarganya lalu pulang, dan beliau stay di Mekah untuk menuntut ilmu di usia 16 tahun tersebut. Dan pada usia 16 tahun tersebut, artinya 6 tahun sebelumnya Imam Syafi'i telah meninggal dunia di Mesir ya. Artinya dapat disimpulkan bahwa Imam Bukhari dan Imam Syafi'i belum pernah bertemu sama sekali. Jika belum pernah bertemu sama sekali, bagaimana mungkin
dikatakan bahwa Imam Al-Bukhari adalah murid Asy-Syafi'i. Ini sangat tidak mungkin ya. Demikian, kita lanjut ke video selanjutnya. Bismillahnya dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau subuh pakai kunut. Hati-hati, Imam Syafi'i kunut, Imam Al-Bukhari itu kunut. Jadi kalau misalnya Anda nggak kunut, hati-hati, jangan langsung mengungkapkan, oh bid'ah yang kunut nih, salah yang kunut nih. Imam Al-Bukhari kunut. Anda nyebut Imam Al-Bukhari, kunutnya Anda salah, tapi hadisnya Anda ambil. Di sini Ustadz Adi Dayat mengatakan bahwasanya Imam Bukhari itu senantiasa kunut ya. Tetapi saya belum mendapatkan kesimpulan yang pasti yang dimaksud oleh Ustadz Adi Dayat di sini. Apakah kunut subuh secara terus-menerus, ataukah kunut nazilah atau kunut witir ya? Jika itu kunut nazilah dan kunut witir, maka tidak ada keraguan bahwa itu memang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadisnya memang sahih ya. Akan tetapi saya menyangka yang dimaksud oleh beliau ini adalah kunut subuh, karena sebelumnya beliau mengatakan bahwasanya Imam Bukhari itu adalah bermazhab Syafi'i ya. Jika dikatakan bahwa Imam Bukhari itu kunut subuh sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian besar atau semua pengikut mazhab Syafi'i, maka saya perlu keterangan ya, perlu rujukan. Kira-kira beliau dapat keterangan dari mana? Rujukan beliau kitab apa yang mengatakan bahwasanya Imam Bukhari itu kunut subuh secara terus-menerus? Saya belum dapat keterangan yang berkata demikian. Karena hadis tentang Anas bin Malik yang mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqnutu fi subhi hatta fariqad dunya. Hadis tersebut riwayat Abdul Razak dan yang lainnya. Di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi, dan para muhaddisin melemahkan Abu Ja'far Ar-Razi ini dikarenakan buruk hafalan beliau. Beliau hanya dijadikan syawahid, akan tetapi ketika beliau meriwayatkan bersendirian, maka riwayat tersebut adalah lemah ya, dilemahkan oleh banyak dari para ulama ahli hadis ya. Dan hadis ini tidak terdapat di dalam Sahih Bukhari ya. Maka dari itu jika yang dimaksud oleh Ustadz Hidayat bahwa Imam Bukhari kunut subuh secara terus-menerus, silakan dimunculkan ya, kitab rujukan beliau. Nah, sekarang Imam Ahmad bin Hambali punya murid Al-Athram, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, termasuk Syekh Al-Albani. Jadi Syekh Al-Albani pun mazhabnya apa? Hambali. Dan ini yang terakhir ya, menurut Ustadz Adi Dayat, bahwa Syekh Albani mazhabnya Hambali. Dan saya tidak menemukan keterangan yang menyatakan demikian. Wallahu alam. Ustadz Adi Dayat dapat keterangan dari mana mengatakan bahwasanya Syekh Albani mazhabnya Hambali. Yang saya tahu mazhab beliau itu Hanafi. Beliau dididik dengan mazhab Hanafi dan beliau pun menyelisihi mazhab Hanafi di beberapa persoalan atau di banyak persoalan. Dan beliau, wallahu taala alam, para ulama menyebutkan beliau termasuk ke dalam mujtahid mutlak, ulama mujtahid mutlak pada abad ini ya. Beliau punya mazhab tersendiri, tidak taklid terhadap mazhab tertentu. Jadi jika ada keterangan yang mengatakan bahwa Syekh Albani bermazhab Hambali, silakan di-spill di kolom komentar ya. Walaupun beliau seorang Salafi, bukan berarti bermazhab Hambali kan, karena Salafi sendiri ada yang mazhabnya Hambali, ada mazhabnya Syafi'i, ada yang mazhab tersendiri ya, mazhab tarjih. Wallahu taala alam. Semoga video ini bermanfaat kepada para murid, para pengikut, para teman Ustadz Hidayat. Mohon video ini tidak dijadikan sebagai semacam serangan terhadap Ustadz Hidayat. Ini hanya kritikan ilmiah. Jika video ini didapati di dalamnya kesalahan, saya pun terbuka untuk menerima kritikan terhadap video ini ya. Karena setiap manusia itu pasti ada kesalahannya ketika berbicara. Apalagi orang yang banyak bicara,
makin banyak bicara akan makin banyak kesalahannya. Begitu juga Ustadz Adi Hidayat, beliau pendakwah, banyak bicara, tentu akan didapati banyak kesalahan-kesalahan beliau. Bukan berarti saya lebih baik dari beliau, tidak. Beliau jauh ilmunya lebih tinggi dari saya hanya menanggapi hal-hal yang saya anggap perlu dikritisi karena beliau menyebar ke kaum muslimin, ya. Beliau banyak sekali menyebar kepada kaum muslimin. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.